Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat KNLP dan juga sahabat Palestina. Bersama saya lagi dalam ngobrol inspiratif bersama KNLP Kepulauan Riau. Baiklah, pada hari ini kita kembali lagi ya pada ngobrol inspiratif. Dan kita sebelum saya mulai kepada ngobrol inspiratif kita, saya ingin mengajak nih teman-teman untuk berdonasi bagi program paket Ramadan KNRP Kepulauan Riau. Izin ya Bu? Ya. Baiklah, di KNRP Kepulauan Riau kita ada beberapa paket Ramadan. Yang pertama itu kita ada paket buka puasa untuk Palestina bernilai Rp100.000. Kita ada juga paket sembako untuk Palestina bernilai Rp500.000. Kita juga ada paket bingkisan lebaran untuk Palestina bernilai Rp500.000. Kita ada santunan anak yatim dan penghafal Al-Quran bernilai Rp350.000. Dan yang terakhir kita ada sedekah untuk Palestina yang tidak dibatasi. Jadi sahabat KNRP, sahabat Palestina sekalian, yuk kita siapkan infak terbaik kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan apa yang kita infakkan tersebut akan menjadi pemberat amal ibadah kita di akhirat kelak. Ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Febi Fitri. Hari ini kita datangkan nih seorang sosok yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Ibu Laila AMD. Benar Bu? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat semoga ya. Lancar ya Bu puasanya? Insyaallah. Insyaallah. Baiklah Bu. Ibu selaku ini ya Bu, Ketua PW Salimah Kepri. Benar Ibu? Benar. Nah, mungkin sebagai pendahuluan ya Bu ya, mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami Bu, sebenarnya Salimah itu apa Bu? Iya. Nah, pemirsa yang kami banggakan, yang dimati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah SWT. Amin. Salawat ini salam terkirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ketika disinggung tadi tentang Salimah, sebenarnya Salimah itu merupakan panjangan dari persaudaraan muslimah. Persaudaraan muslimah ya Bu ya? Persaudaraan muslimah yang mana dari tingkat pusat, kemudian di wilayah provinsi, 34 provinsi alhamdulillah sudah terbentuk. Ya, dan kita di Provinsi Kepulauan Riau dalam 7 kota kabupaten juga semuanya sudah memiliki pengurus atau pimpinan daerah. Di mana pimpinan daerah ini bertempat di kabupaten ya. Kita ada 7 kota kabupaten dan kita juga memiliki pimpinan cabang yang berada di tingkat kecamatan, walaupun belum merata di seluruh terpenuhi di seluruh kota kabupaten, di setiap kecamatannya, semua kecamatannya, tapi di setiap kota kabupaten ada beberapa kecamatan yang sudah terbentuk PC, bahkan sampai ke Perak ranting yang berada di tingkat kelurahan. Jadi kita berharap dengan adanya jenjang-jenjang sampai ke struktur terkecil, terendah, interaksi antara masyarakat dengan Salimah itu semakin dekat. Dan dengan interaksi dekat ini kita berharap dakwah kita juga akan semakin mudah tersebar. Masya Allah ya Bu ya, jadi Salimah ini bukan hanya pada tingkat nasional ya Bu ya, namun udah sampai ke tingkat yang paling kecil ya Bu ya. Masya Allah, jadi sebenarnya Salimah ini sudah tersebar luas ya Bu ya di selatan Indonesia. Dan untuk periode 2020 dan 2025 sampai 2025 kita memiliki visi yaitu menjadi ormas pelopor. Jadi kita tidak sekedar ormas tapi berharap menjadi ormas pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Masya Allah. Ya, yang sebelumnya kita masih menjadi ormas yang kokoh dan dinamis. Ya, tapi sekarang kita udah melangkah menjadi pelopor. Masya Allah, terwujudkan. Udah jadi pelopor ormas ya Bu ya. Jadi Salimah ini bergerak sebenarnya bukan hanya sebagai organisasi masyarakat, namun sebagai pelopornya juga ya Bu ya. Insya Allah. Nah, tadi Ibu juga singgung bahwa Salimah ini bukan hanya fokus ke perempuan ya Bu ya, ataupun ke muslimah, namun ke anak dan juga keluarga ya Bu ya. Jadi ada 3 ya Bu ya fokusnya tadi ya. Nah, jadi untuk Salimah ini Bu,
tadi kan Ibu telah jelaskan Salimah juga berfokus pada perempuan, anak, dan keluarga, Bu. Nah, sebenarnya apa saja, Bu, capaian yang ingin dicapai oleh Salimah ini ke depannya, Bu? Terutama di masa Ibu. Iya. Ya, jadi ketika kita bicara tentang Salimah, Iya, Bu. Sangat identik dengan tadi yang kita sebutkan, perempuan, keluarga, dan anak, dan keluarga Indonesia. Karena tiga hal inilah yang menjadi tiang, yang menjadi pengokoh untuk tegaknya umat, untuk tegaknya bangsa dan negara ini. Maka Salimah berharap dengan program-program yang Salimah jalankan, yang misalnya ketika kita menyangkut perempuan, yang juga sebagai ibu, kita ada program sister, Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Dan di sister kita memiliki program-program untuk pembinaan perempuan yang sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat membina keluarga, dapat menjadi pelopor lagi di masyarakat untuk menggerakkan perempuan, menggerakkan para ibu dalam menjalankan perannya, mengurus rumah tangga, mendidik anak. Jadi insya Allah cukup luas dan terpadu kegiatannya. Dan kita juga ada KOB, Komunitas Orang Tua Bijaksana. Kita memahami bahwa hari ini negara kita memiliki berbagai macam PR ya. Baik itu masalah anak yang terlibat narkoba, masalah anak yang terlibat seks bebas, dan berbagai macam mereka. Sampai hari ini masalah pandemi itu tidak sedikit ya permasalahan yang melanda anak-anak kita, yang mereka harus belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, keterbatasan yang ditemukan. Itu juga menjadi sebuah PR yang tidak kecil kalau kita lihat yang menjadi keluhan-keluhan dari ibu, dari masyarakat kita sehari-hari. Kemudian kita juga memiliki program BQS, yaitu Baitul Quran Salimah. Masya Allah. Jadi kita ingin para perempuan, para keluarga senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita juga ada program santunan anak yatim. Jadi insya Allah melingkupi hampir seluruh aspek. Masya Allah ya. Jadi sahabat KNRP dan sahabat Pasna di Instagram, Facebook, YouTube, ataupun di mana juga Anda berada, rupa-rupanya dari Salimah ini sebenarnya ada banyak ya kegiatan atau banyak program-programnya yang dijalankan. Bukan hanya berfokus kepada perempuan saja, namun kepada anak-anak, terutama anak-anak yang terlibat dengan masalah sosial ya Bu ya. Kemudian selain itu di masa pandemi ini juga karena terjadi ya, ataupun timbul masalah-masalah mungkin ataupun kendala-kendala baru seperti susahnya mungkin anak-anak untuk belajar di masa pandemi ini. Dan juga tadi Ibu ada sebut mengenai ini ya Bu, Baitul Quran ya Bu ya. Jadi daripada situ sebenarnya rohani kita ya, ataupun pemahaman agama kita juga dikuatkan di dalam Salimah ini. Oke, baiklah Bu. Kan kita tahu nih bahwa semalam itu Hari Kartini ya Bu ya. Jadi mungkin dari Salimah ada kegiatan ataupun yang ingin disampaikan oleh Ibu mengenai Hari Kartini semalam itu Bu. Nah, karena berbagai keterbatasan dan kondisi kita hari ini, kita tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya berkumpul dari Salimah, tapi untuk di Kepri kita melibatkan diri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga maupun dinas ya. Seperti kemarin itu ada opini ya, opini obrol perempuan hari ini ya. Itu perempuan hari ini yang kemarin dilaksanakan di Hotel Aston. Kalau Salimah sendiri, walaupun tidak melaksanakan kegiatan secara bersama, tapi melalui flyer-flyer dan spanduk-spanduk, kita menggaungkan tema bahwa Kartini mengajarkan kita bahwa untuk pendidikan adalah kuncinya untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia. Jadi kita ingin semua perempuan memahami bahwa pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup kita itu adalah bahwa kunci untuk meningkatkan kualitas hidup kita itu adalah pendidikan. Maka dari kisah Kartini kita mengambil sebuah kesimpulan untuk kita masukkan sebagai tema secara nasional, bahwa Kartini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kuncinya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Masya Allah, sungguh menarik ya Bu ya kegiatan Hari Kartini dari Salimah. Jadi ingat ya teman-teman bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi penting ya sebenarnya pendidikan itu dalam diri kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, keluarga kita, dan masyarakat melalui pendidikan. Baiklah Ibu, ini ya Bu, setelah apa yang saya ketahui ya Bu dan juga yang saya lihat, Salimah ini sering melakukan kegiatan sosial berbagi Bu. Nah, sebenarnya Ibu ya sebagai Ketua PW Salimah, semangat apa Bu ataupun bagaimana Bu Ibu membawa semangat yang ada dalam diri Ibu sebagai Ketua PW Salimah ini ke dalam Salimah itu Bu untuk kegiatan-kegiatan sosial, utamanya kegiatan berbagi Bu? Ya, sebenarnya kegiatan dan program-program itu bukan berasal dari kelebihan saya gitu ya, tapi justru dengan adanya kebersamaan dan kondisi lingkungan yang menuntut kita untuk berbuat sesuai dengan program-program yang sudah kita tuliskan ya, dan kita tetapkan di Salimah. Maka seperti pada waktu lalu ya, sebelum Ramadan itu kan kita ada Jumat Berkah Nasional, 1 juta bingkisan untuk Indonesia. Dan di Ramadan ini juga ada program 1 juta bingkisan Ramadan dari Salimah. Sehingga dari setiap struktur kita melaksanakan kegiatan berbagi yang sasarannya adalah para perempuan lansia yang sudah tidak punya kekuatan ya, yang sudah memang layak untuk menerima, kemudian para perempuan yang janda, kemudian untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang layak menerima, itu akan kita laksanakan program di Ramadan ini, 1 juta bingkisan Ramadan dari Salimah untuk Indonesia. Jadi itu kegiatan yang turun dari nasional ya Bu? Iya, nasional. Dan tidak mengikat juga ketika kita memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal. Nah, walaupun tidak semua daerah, seperti kegiatan di Kepri ini, Tanjung Pinang, terutama Bintan, termasuk juga Lingga, ada program pesantren Ramadan untuk para ibu. Dan di sini untuk ibu-ibu dan perempuan, kita berikan waktu dalam beberapa hari untuk membahas hal-hal yang memang menjadi permasalahan perempuan, tidak hanya masalah Islaman, tidak hanya masalah Al-Quran, tapi menyangkut masalah ekonomi, masalah lingkungan. Dan di kesempatan ini juga kita selalu melaksanakan kegiatan berbagi. Jadi tidak hanya khusus berbagi, tapi diselipkan dalam kegiatan kita lain itu tetap ada berbagi. Nah, kita ingin Salimah, anggota, terutama para pengurus, memiliki suatu prinsip bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka dengan adanya kegiatan berbagi, kita berupaya bagaimana kita harus memiliki sesuatu untuk bisa kita bagi. Maka kita punya program peningkatan ekonomi. Di Salimah ada KEP, Komunitas Entrepreneur Perempuan. Jadi kita harapkan semua perempuan memiliki kegiatan ekonomi. Maka di Salimah itu untuk tingkat terkecil di kelurahan itu kita seharusnya memiliki outlet Salimah. Walaupun tidak langsung toko yang barangnya ya ada di situ, iya, tapi kita bisa online. Itu dalam rangka meningkatkan ekonomi. Dengan kita punya kekuatan ekonomi, kita bisa berbagi. Kemudian secara nasional, Salimah juga memiliki usaha, yaitu ada Salimah Food yang alhamdulillah omsetnya juga sudah luar biasa dan tersebar di mana-mana. Nah, kemudian dengan melatih berbagi, bersedekah, kita ingin menerapkan untuk memperkuat ukhuwah melalui berbagi. Dan tidak kalah juga ya, selalu kita dengar dari ceramah-ceramah, dari hadis, dari Al-Quran, bahwa membiasakan sedekah itu untuk memperbanyak ganjaran-ganjaran lah, mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, jadi di Salimah itu juga kita ada lembaga wakaf Salimah. Lembaga wakaf Salimah. Iya, lembaga wakaf Salimah ini diprogramkan setiap pengurus anggota setiap Jumat berwakaf Rp2.000. Setiap pengurus ya Bu ya? Setiap pengurus anggota. Jadi
berwakaf Rp2.000, walaupun belum sekaligus dikumpulkan, kita berwakaf sendiri dulu, mengumpulkan di rumah, nanti baru kita kumpulkan ke lembaga wakaf dan dimanfaatkan sesuai dengan program-program yang ada di Salimah. Masya Allah. Jadi Bu, daripada lembaga wakaf tadi ya Bu, itu yang mengurusnya siapa Bu? Apakah pengurus Salimah sendiri atau ada lembaga lain Bu? Nah, kita di Salimah itu selain pengurus Salimah, selain struktur pengurus, ada namanya LKS, Lembaga Kelengkapan Salimah. Jadi lembaga kelengkapan ini adalah program-program atau kegiatan-kegiatan yang di bawah struktur Salimah. Contohnya itu LWS ya. LWS itu Lembaga Wakaf Salimah, berada di bawah struktur Salimah. Jadi pengurusnya juga adalah pengurus dari Salimah itu sendiri. Ya, kita berbagi kan, ada di pengurus hariannya, ada di pengurus di kelengkapan Salimah itu. Masya Allah ya Bu ya. Jadi bukan hanya berbagi mungkin kepada orang lain ataupun kepada orang yang kurang mampu ya Bu, namun di strukturnya juga ada konsep berbagi ya Bu ya. Dimana mungkin pengurus ada yang ditetapkan di kepengurusan dan juga di lembaga-lembaga tadi ya Bu ya. Masya Allah. Jadi memang sangat menarik ya Bu, bagaimana cara Salimah membagi-bagi anggotanya supaya sama-sama berpartisipasi dan juga sama-sama aktif ya Bu. Termasuk kita juga selalu berbagi, walaupun kadang-kadang secara nasional kita menyalurkan bantuan untuk Palestina juga. Masya Allah, ada juga ya Bu rutin ya. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa cerita sedikit Bu mengenai berbagi kegiatan tadi, berbagi apa untuk Palestina ya Bu ya. Itu gimana Bu konsepnya? Nah, jadi selain melalui kerjasama dengan KNRP dari tingkat nasional sampai ke jenjang bawahnya, Salimah juga rutin ya ketika Ramadan, kemudian juga ketika ada ya musibah yang melanda, misalnya secara nasional kita punya program berbagi untuk Palestina, ya Salimah tetap ikut berbagi ya, kadang-kadang secara tersendiri, kadang-kadang kerjasama. Iya. Jadi Masya Allah ya Bu ya. Sebenarnya Salimah ini banyak ya Bu, kegiatan atau programnya itu bukan hanya fokus kepada satu sisi saja ya Bu, namun kepada banyak aspek lagi ya Bu ya. Masya Allah. Jadi memang Salimah ini sangat aktif sebenarnya Bu ya. Nah mungkin saya ingin bertanya mengenai anggotanya Bu, karena namanya Salimah adalah persaudaraan muslimah ya Bu ya. Tentunya anggota dan juga pengurus itu terdiri daripada muslimah ya Bu. Nah itu anggotanya itu gimana Bu? Maksudnya mungkin umurnya Bu, mungkin dari yang paling muda itu berapa Bu kira-kira? Nah, jadi Salimah ini insya Allah kita harapkan jadi solusi ya untuk permasalahan umat, sehingga kita membuat kegiatan dan program tidak harus sesuai semua atau ngikut terus yang dari pusat. Kita sesuaikan dengan yang di daerah, apa kondisi daerah, apa kebutuhan daerah. Maka anggota Salimah bukan hanya para ibu, tapi ada juga sebagian daerah yang memiliki anggotanya disebut sebagai Salimah Kids. Jadi karena tidak adanya wadah untuk pembinaan anak-anak, maka Salimah mengambil inisiatif anak-anak, masukkan aja Salimah Kids. Kemudian ada juga baru-baru ini sudah launching di Natuna, itu namanya Sapa ya. Yang di sini maksudnya Sapa itu adalah lupa ya. Pokoknya intinya Salimah anak Natuna ya, itu dikumpulkan dalam Sapa Natuna. Jadi perkumpulan anak-anak Natuna yang dibina oleh Salimah. Jadi namanya Sapa. Masya Allah. Jadi di Salimah ini juga merangkul anak-anak sebenarnya Bu ya. Bagaimana tergantung kondisi ya. Iya. Di sebagian daerah ya Bu ya. Jadi kalau untuk remaja yang mereka juga membutuhkan pembinaan, kemudian remaja yang khusus untuk memahami tentang kehidupan berkeluarga, ada program serasi. Serasi itu adalah program sekolah untuk mempersiapkan menjadi ibu ya. Jadi ada program serasi yang di sana diberikan
pendidikan, pembinaan untuk menyiapkan bagaimana kehidupan berkeluarga. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Jadi dari segi tingkat anak-anak ya Bu ya, kemudian ke remaja dan juga mungkin perempuan ya, perempuan yang mungkin akan menyiapkan dirinya untuk masuk ke fase berumah tangga ya Bu ya. Jadi juga mereka disiapkan di dalam salimah ini ya Bu. Jadi Bu, untuk salimah ini sendiri, kalau dari segi ibu lah Bu ya, ibu sebagai ketua, mungkin ada misi ataupun tujuan ibu yang ibu ingin capai Bu sepanjang kepengurusan ibu nih. Kira-kira apa saja Bu? Jadi sebagaimana visi Salimah Ijo sendiri adalah menjadi ormas pelopor. Jadi kita berharap siapapun yang menjadi anggota, pengurus, dimanapun berada mampu menjadi magnet kebaikan, sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita, orang-orang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari diri kita, baik itu dari tangan kita, dari lisan kita, dan semua yang kita lakukan. Dan kita berharap bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan ya, dengan kita semua juga memahami bagaimana peran perempuan itu sendiri yang tidak hanya di keluarga. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perempuan, kita mengetahui bahwa peran dan tanggung jawab perempuan pertama sudah jelas sebagai hamba bagi Allah SWT ya. Kemudian yang kedua, perempuan menjadi pendidik, pengasuh bagi anak-anaknya. Nah, kemudian yang ketiga, perempuan otomatis menjadi pendamping bagi suaminya. Dan yang keempat, perempuan menjadi saudara bagi masyarakat sekitarnya. Artinya diharapkan kalau menjadi saudara berarti punya kepedulian. Kepedulian ya Bu ya. Ya, maka kita berharap ada yang bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan untuk program-program Salimah itu sendiri. Maka kita ingin Salimah terus melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama tadi, berusaha menjaga kesulihan sebagaimana yang kita harapkan tadi, peran sebagai hamba Allah ya. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pengasuh anak-anaknya, pengurus dan anggota Salimah bisa menerapkan pendidikan yang baik, pola asuh yang baik bagi anak-anaknya, karena ini sebagai kontribusi untuk bangsa, untuk umat, untuk negara ketika dia mampu memberikan pendidikan, mendidik anaknya dengan baik, sehingga dari rumahnya akan keluar anak-anak yang insya Allah fasih Al-Quran, yang kuat mentalnya, yang sehat, cerdas, kita harapkan. Kemudian yang ketiga, kita tadi berharap bagaimana perempuan itu bisa menjadi solusi bagi masyarakatnya, bagi bagi lingkungannya. Dan keempat, supaya bisa berkontribusi, maka kita harapkan perempuan bisa bergerak aktif untuk berdakwah di lingkungan luar. Ya, walaupun itu tidak menjadi kewajiban yang utama, tapi dengan kondisi yang ada, banyak perempuan-perempuan yang memerlukan sentuhan dari tangan-tangan kita para muslimah. Masya Allah, jadi sangat penting ya sebenarnya ya sahabat KNP, sahabat Palestina di Facebook, Instagram, YouTube, dan di mana juga Anda berada. Sebenarnya mungkin kita fokus ke perempuan ya, atau muslimah. Penting sebenarnya peran muslimah ini ya. Bagaimana muslimah ini sebenarnya merupakan pencetak ya bagi generasi yang berilmu, generasi yang beragama dan bertakwa kepada Allah. Kemudian dengan adanya perempuan ya, perempuan yang berkualitas dari segi agama, dari segi ilmunya, kemudian dari segi mungkin akhlaknya sendiri itu mampu sebenarnya itu sebagai sarana dakwah juga ya Bu ya. Dengan kita mungkin melahirkan ataupun mendidik mendidik anak-anak yang bisa menjadi pemimpin ya Bu, pemimpin di mana menjadi pemimpin agama, sebenarnya pemimpin yang menegakkan agama Allah dan juga sebagai pendakwah. Jadi ingat teman-teman, sebagai muslimah kita bukan hanya ini ya, bukan hanya mungkin bukan hanya duduk di rumah saja, namun sebenarnya sebagai seorang muslimah kita juga harus aktif ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu, bagaimana terdapat banyak sebenarnya kegiatan ataupun program-program bidang salimah itu untuk memberdayakan muslimah itu sendiri ya. Oke Bu, mungkin
Sebelum nanti saya akan meminta Ibu untuk mengajak teman-teman di rumah untuk berdonasi, ada closing statement Bu daripada Ibu mengenai ngobrol inspiratif kita pada hari ini. Karena ya, sememangnya apa yang Ibu sampaikan sangat menginspirasi saya dan juga teman-teman yang lainnya Bu sebagai muslimah. Ya, Bu. Tadi ada satu program yang terlupakan di Salimah itu sendiri dalam masa ekonomi, selain KFP juga punya Kosuma ya. Kosuma itu Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, dalam rangka meningkatkan ekonomi. Nah, kembali tadi ketika bicara tentang perempuan, kita tahu bahwa yang mendidik di rumah tangga itu ya, yang diutamakan memang perempuan. Kemudian kita juga mendengar sebuah kalimat yang sangat menggetarkan jiwa ya, bahwa tangan kiri yang mengayun buaya, tangan kanan yang mengguncang dunia. Masya Allah. Saya juga teringat dengan kata perempuan yang ditulis oleh budayawan daerah kita ya. Maaf saya lupa. Ketika dilihat dari kata perempuan yang disusun dari huruf pa, pa itu fa sebenarnya, tapi dalam Arab Melayu kan tiga. Jadi tersusun dari huruf pa, ro, mim, pa lagi, kemudian waw, alif nun, alif nun ya, alif nun ya. Nah, ternyata ketika disusun terbentuk kata-kata yang indah bahwa pa itu maknanya patuh, patuh kepada Allah, Rasul dan kepada semua yang patut. Ya, berarti patuh pada orang tua, patuh pada suami. Jadi guru, jadi sudah diajarkan kepatuhan itu, maknanya taat ya. Kemudian Ro itu maknanya ramah, ramah kepada Allah. Ramah kepada Allah gimana? Ya tentu beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran. Ramah kepada Rasul, yaitu dengan memperbanyak salawat, mengucapkan atau menyampaikan pesan-pesan Rasul, hadis sunnahnya. Kemudian ramah kepada orang-orang yang patut. Nah, mim maknanya malu, malu kepada Allah dalam rangka berbuat yang maksiat, malu kepada Rasul ketika meninggalkan sunnahnya, malu kepada hal-hal yang perlu untuk dimalui. Jadi malu tuh tahu ya gimana malu untuk berbuat yang tidak baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pa lagi ya. Ternyata pa di sini artinya pandai. Perempuan itu harus pandai, pandai dalam mengurus keluarga, pandai dalam membina dirinya, pandai dalam segi agamanya. Masya Allah ya. Ketika kita terapkan. Kemudian perempuan pa, wow itu maknanya wangi. Jadi wangi itu bukan hanya bisa menjaga tubuhnya agar tetap harum, wangi, tapi lisannya itu haruslah keluar kata-kata yang baik, yang ketika didengar itu baik, itu maknanya wangi. Tingkah lakunya harus menggambarkan kebaikan, yang mana juga wangi. Kemudian alif nun ya, saksi alif nun, itu artinya andal. Jadi perempuan itu harus menjadi orang yang andal, bisa diandalkan, bisa diberdayakan. Nah, luar biasa kan ketika kita sebagai perempuan yang insya Allah, kalau di sini kan perempuan Melayu bukan berarti orang Melayu semua, tapi yang sudah tinggal di daerah Melayu, lahir di daerah Melayu, dan saya sendiri memang asli Melayu ya. Jadi perempuan Melayu seharusnya bangga. Dari kata perempuan saja yang disusun dari huruf Arab Melayu sudah menggambarkan perempuan itu harus seperti apa. Nah, maka mari bersama-sama kita bersyukur Allah berikan kita Allah ciptakan kita menjadi seorang perempuan, kemudian dengan peran dan tanggung jawab kita yang sudah Allah atur memang sesuai dengan fitrah dan kodrat kita. Ketika kita jalankan semua peran kita, walaupun dilingkupi atau dihadang oleh berbagai cobaan, tapi bagi Allah, untuk kita yang mendapat cobaan, kita punya nilai-nilai tersendiri yang Allah berikan untuk meningkatkan derajat dan kualitas diri kita. Nah, dengan kita bersyukur, menjadi perempuan, bersabar menjalankan kehidupan, ikhlas dalam menjalani apapun yang Allah berikan, semoga kita menjadi perempuan yang bahagia. Karena kita tidak dapat membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga kita, membahagiakan lingkungan kita kalau kita sendiri tidak bahagia. Dan harus kita ingat, bahagia itu tidak harus identik dengan limpahan materi, tapi bagaimana
hati kita yang penuh kesyukuran, keikhlasan, kemudian memiliki kesabaran, itu akan mendukung. Insya Allah ya Bu ya, closing statement yang sangat mendalam ya Bu ya, berkesan di hati. Baik Bu, mungkin untuk sebelum saya mengakhiri ini Bu, ngobrol santai kita Bu, mungkin ada ajakan daripada Ibu sendiri untuk sahabat-sahabat Palestina di rumah sana ataupun di luar sana untuk berdonasi Bu. Silakan Bu. Ya, sebagai saudara yang peduli dengan saudaranya, maka kita harus selalu tersentuh memikirkan saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita ingat kembali bahwa kemerdekaan kita, Indonesia, tidak lepas dari peran saudara kita di Palestina. Terima kasih kita, syukur kita tidak cukup dengan kata-kata, tapi mari kita ulurkan tangan untuk meringankan beban mereka yang sampai hari ini masih berada dalam penderitaan. Dan kita pahami di balik penderitaan mereka, mereka masih sempat memikirkan Islam, memikirkan kita. Mereka masih sempat beribadah yang kualitasnya lebih dari kita. Mereka masih sempat menghafal Al-Quran dalam desing peluru, dalam aliran darah yang mengalir. Mereka orientasi akhiratnya sangat kuat. Maka kalau kita sendiri belum mampu untuk berbuat yang lebih untuk Islam, untuk Al-Quran, maka kita dukung saudara-saudara kita yang berada di Palestina untuk menikmati kehidupan, untuk nyaman beribadah melalui uluran tangan kita. Semoga apa yang kita berikan, terutama saat Ramadan ini, Allah berikan limpahan berkah dan Allah balas segala kebaikan kita di dunia ini untuk dapat nanti bersama-sama saudara-saudara kita Palestina di akhirat nanti untuk berkumpul dengan mereka. Amin, Masya Allah ya Bu ya. Jadi ya, untuk mengakhiri ngobrol santai, ngobrol inspiratif kita pada sore ini, mungkin saya ingin mengulang sedikit ya yang Bu Lale sebutkan tadi, bahwa untuk perempuan ya, tangan kiri mengayun buayan, tapi tangan kanan itu mengguncang dunia. Jadi penting ya peran muslimah ini. Kemudian ada satu kata juga daripada Ibu Bu Lale tadi mengenai tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi ayo kita siapkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga dengan infak tersebut mampu membantu saudara-saudara kita di sana ya. Jadi baiklah, mungkin itu saja ya Bu ya, ngobrol inspiratif kita pada sore ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaat daripada ngobrol inspiratif ini. Jadi mungkin saya akhiri ya ngobrol inspiratif kita. Terlebih itu datang daripada Allah dan kurang itu datang dari diri saya sendiri. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah datang pada ngobrol inspiratif kita sore ini. Jadi itu saja daripada kami KNRP Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.